memang buat postingan pada saat itu, postingan yang aku kira kau rumah, nggak taunya toilet umum, gue bilang gitu kan. Masalahnya yang dinikahin adalah orang yang pernah satu rumah sama kita dan bekerja di rumah saya, tinggal seatap sama saya. Itu dia tuh masih bisa loh ke saya, Bu, cariin kemeja ini dong, cuciin, masih nyuruh layaknya suami dan saya kerjakan. Ini harus digaris bawahi karena banyak yang menganggap gini, oh pantas aja diceraiin katanya ya, karena mungkin anaknya lebih diurus sama neneknya. Stop! Guys, ini aku jangan dijulitin kayak Kak Ica kok terlalu begitu banget sih jawabnya, karena ini bestie gua ya guys ya. Beda kalau misalkan orang lain mungkin kayak gitu, gua akan menjadi netral. Dia bok Kalau ini ada emosional tersendiri juga dalam diri gue gitu. Aku tuh sama mantan suami tuh bestie tahu. Ngomongin orang juga gue sama dia. Si ini bete-bete loh seharian. Gue bilang gitu ke mantan suami. Berantem kali ya sama pacarnya, gue ngomong gitu. Kan gue nggak tahu pacarnya. Selalu minum G-Water setiap saat selama beraktivitas di sini. Rasanya ringan, gak bikin kembung, dan menghidrasi tubuh dan kulit. Yuk cobain G-Water. Hai, assalamualaikum. Welcome to Cam On Entertainment. Podcast di Jujur Aja. Udah deh ngaku aja. Karena bintang tamunya itu penyanyi, jadi harus ada nada. Aja. Gitu dipecah suara. Harmonisasi langsung gue. Ajanya gimana? Iya tadi kan suara satu aja gitu. Aja ya, gue pecahin harmonisasi biar kelihatan Menuju penyanyinya. puncak. Jangan dong, itu ntar beda-beda. Ini dia Mawar Afi. Semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gini-gini aja lu tahu juga. Kan ini basa-basi dong. Pura-pura nggak tahu kabar. Iya, bener. Beb, jadi kalau di Cam On itu pertama kali langsung gosip atau fakta? Gue harus jawab gitu, gosip apa fakta gitu. Pacar lo 2 gosip atau fakta? Maaf keceplosan. ini nggak bener pemirsa. Gosip Padahal kan belum masuk dalam pertanyaan, gue bikin pertanyaan sendiri. Enggak, gosip soalnya bukan 2, 3. Loh kan harusnya shift malam shift pagi dong. Enggak, ada pagi, ada siang sorenya juga dong. Oh luar biasa, kala-kala ya Megdi ya say. Enggak bercanda. Oke, Ibu Aurel, gosip atau fakta? Mawar memiliki geng yang membahas tentang orang ketiga. Hah? Geng apa sih? Gak langsung lu juga, ayo. Gue tanya lu itu. Geng sama Kainara sama Kak Riri. Oh. Ada yang Nggak ada sih. Di Cam On itu memang nggak baca skrip ya guys ya, terbukti. Aku jawabnya agak bingung kan ada Ica. Iya, jadi rata-rata ada. Nggak ada sih kalau ya, kita pembahasannya nggak yang bahas tentang orang ketiga sih, Enggak lah. pembahasannya bagaimana kita menjadi perempuan yang tajir melintir. Karena memang kebetulan aja kita korban-korban orang ketiga. Jadi mungkin itu agak nyambung gitu ya di situnya. Tapi kalau isi dari Iya grup sih. kita mah nggak pernah ngomongin orang. Kita korban orang ketiga tapi nggak dinikahin. Korbannya itu Oh gitu. Orang ketiga itu nggak dinikahin. Oh kasihan dong. Kasihan dong. Curhat. Lu yang dinikahin, gua lagi. Kalau dia mah cuma buat Iya. iseng doang. Gimana sih ceritanya? Yang mana? Jadi teman-teman yang belum pada tahu, banyak berita berseliweran bahwa nih Mawar Afi ini orang yang sangat luar biasa sekali. Kenapa? Ya. Jadi pernikahan kamu berapa lama sih? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Memiliki 3 anak. Terus divorce tahun berapa? Sahnya ketok palu tuh 2002. Tahun berapa sih? 2022 awal, Januari, tanggal 11 Januari Ketoknya. Siapa yang mengajukan gugatan? Dia, tapi memang atas kesepakatan bersama. Dianya.
Yang ngajuin dia, karena katanya kalau yang ngajuinnya cowok tuh kan proses cerai tuh kalau di agama Islam itu, pengadilan agama itu biar lebih dapet cepat. Ida ya, Say? Dapat Tapi nggak, aku Say? nggak dapet, Say. Kenapa, Say? Ya, karena gue tuh on. Ya udah, tos juga sama-sama nggak Jadi jadi bingung. Jadi kayak gini ya, aku tuh dari pas pertama awal mau cerai itu bener-bener, ya kan namanya kita kan nggak ada pengalaman cerai ya, namanya baru mau gitu. Jadi di awal tuh karena kita bicara baik-baik, aku juga nggak punya pikiran jelek sama mantan suami. Jadi ketika dia bilang dia mau yang ngelayangin gugatan, ya gue oke-oke aja. Tadinya mau pakai lawyer juga, tapi mantan suami itu bilang daripada buat buang-buang uang, pakai lawyer, udah nggak aja, usah. gitu. Lawyerku tuh bisa dipakai buat kamu juga gitu. Iya aja gua mah. Oke. Terus jadi bener-bener mengerti soal di perceraian itu ada yang namanya nafkah mut'ah, Ada nafkah Ida. idah. Itu tuh ini buat setelah. teman-teman juga ya, edukasi buat teman-teman yang Betul. ingin bercerai, bahwa kalau misalkan laki-laki yang menggugat kita, itu kita berhak mendapatkan Wajib. mut'ah dan idah. Iya. Kesepakatannya itu dari mana? Dari pada saat mediasi, laki-laki itu mau memberikan berapa. Dan lebih syoknya lagi, aku baca ternyata hakim itu baru mau ngebacain ikrar cerai kalau mut'ah itu sudah dipenuhi. Iya harusnya. Nah jadi dia biasanya menginformasi ke hakim bahwa dia itu sudah Kesanggupan, iya dia benar. sudah apa ya, sudah dilengkapi gitu. Betul. Jadi baru di situ boleh mengucapkan ikrar cerai. Perceraian. Tapi karena pada saat itu memang aku tuh cerainya first take itu karena nggak datang kan. Tadinya kan mau datang tapi kan katanya biar cepet prosesnya nggak datang. Dan diberitakannya itu di pengadilan itu bahwa saya tidak diketahui keberadaannya. Makanya nggak ada mut'ah. Oh gitu. Gampang padahal Instagram saya @maisawawar udah ketahuan di story. Ya cuma ya aku sih selalu bilang sama mantan suami juga, kalau yang namanya masalah nafkah dari dulu udahlah, kalau memang itu hak saya dan memang satu keharusan jadi hak saya, aku selalu percaya seberapa banyak, seberapa kecil yang diambil orang dan itu memang hak aku, akan ada balik ke gue gitu. Ya, walaupun caranya kayak apa, pasti bakalan lu yang makan hak orang itu pasti bakalan habis dibanding kita yang haknya diambil gitu. Berarti dia pada saat di pengadilan dia mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan mut'ah dan idah gitu kan? Enggak. Seharusnya Tapi akunya yang nggak ada, tidak diketahui keberadaannya. Keterangannya di gitu. informasinya seperti itu. Tapi biasanya ya, menurut aku, karena dengan pengalaman gue, karena dipertanyakan pada saat ketok palu itu pasti dia Mut'ah idahnya gitu. ditanya mut'ah sama idahnya sudah diselesaikan belum? Oh iya gitu. mungkin dia sudah bilangnya sudah kali ya. Tapi gimana kan keberadaannya tidak tahu di mana? Padahal dia tahu. Dia tahu. Aku tuh baru baca semua berkas-berkas itu. Ya salahnya gue sendiri sih terlalu santai ya, karena Tapi difitnah nggak? Difitnah nggak? Maksudnya biasa kan perceraian karena apa? Gitu. Difitnah nggak? Victim nggak victim berarti. Kenapa ya? Jadi kurang lebih nah, jadi sama gini kan? Jadi gini. Karena kita mau bercerai baik-baik dari awal kan, emang tuntutannya tuh laporannya tuh karena memang kita udah nggak cocok atau apa. Yang dibilang sama beliau pun terakhir, jadi dia yang datang sidang, gue nggak datang, tapi gue tuh masih tetap nanya gitu, gimana tadi perkembangan sidang, dia ngasih tahu begini-begini. Sama dia dibilangin, iya udah alasan bercerai itu karena ketidakcocokan. Iyalah, maksudku gini, kalau kita udah sepakat untuk bercerai baik-baik, nggak perlu ada ngejelek-jelekin lagi gitu loh. Tapi netizen emang luar biasa. Jadi ketika berita gue muncul ke up, rame tuh waktu itu di antara bulan Maret April, justru aku tahu berita acara perceraian gue itu dari netizen. Jadi netizen kirim ke aku berita acara bahwa alasannya bercerai karena netizen tuh ada yang ngomong gini, loh bukannya mawarnya yang selingkuh. Oh, ya kan? Ada poin saya selingkuh di situ. Ya karena biasanya kenapa dia menggugat kamu? Dia kan harus tulis tuh alasan-alasannya Iya. si istri tidak bersyukur. Iya, katanya saya menelantarkan anak. Istri misalkan selingkuh gitu ya kan. Pokoknya
diputar balik biasanya Iya, begitu. gitu. Makanya Jadi nggak enaknya. agak kecewanya tuh sama mantan suami di situ. Kenapa sih kalau memang kita mau bercerai baik-baik ya Baik-baik, udah. kenapa ditulis seperti itu? Aku mau, kan tadinya kan memang yang mau gugat tuh saya, Seolah-olah terzolimi. tapi ketika dia bilang udah mendingan cowok yang ngegugat biar cepat prosesnya, ya aku pikir dengan kebaikan dia untuk melayangkan gugatan duluan tuh ya memang nggak ada kata-kata yang harus menjelekkan satu sama lain. Toh aku juga tidak pernah memulai untuk menjelekan dia. Dari awal berita ini ke up, saya tuh nggak pernah bilang saya bercerai. Boleh dicari di semua platform, di semua akun sosial media saya, tidak pernah saya membuka aib dia duluan. Ya. Yang ngebuka aib duluan itu adalah wedding organizer-nya sendiri. Saya udah ngasih tahu sebenarnya sama mantan suami. Saya kan memang bukan, pada saat itu gue inget gue ngechat apa. Gue kan emang bukan Syahrini ya. Maksudnya yang followersnya MM-an. Tapi ada netizen yang emang followers aku militan gitu, yang emang ngefans dari dulu, yang setia sama kita. Dia itu kalau udah namanya fans setia pasti tahu silsilah keluarga gua kasarnya. Dia tahu mukanya suami seperti apa. Aku bilang, kan kita baru cerai nih. Dia tuh tadinya tidak mau minta gue untuk nggak ngomong dulu ke orang kalau kita cerai. Tadinya dia tuh. Dulu gue mah iya aja ya nggak apa-apa gitu, mungkin biar nggak bikin shock keluarga. Jadi keluarga juga nggak ada yang tahu awalnya. Abis itu tiba-tiba netizen juga yang ngasih tahu, loh Ambu ini kan bukannya ini Didi katanya. Kan mantan suami itu kan dipanggilnya Didi ya, Didinya anak-anak. Jadi nah di situ yang aku emang udah nggak kaget ya karena gue tahu mereka nikah. Cuma maksud gue tuh ya bukan gue yang ngebuka gitu sebetulnya. Aku memang buat postingan pada saat itu, postingan yang aku kira kau rumah, nggak taunya toilet umum, gue bilang gitu kan. Ya, aku bikin postingan dengan caption itu jadi sama netizen kan langsung disambung-sambungin. Memang aku ada pertengkaran dengan dia secara pribadi di WhatsApp sebelumnya. Jadi pertengkarannya itu sebetulnya bukan karena saya keberatan dia menikah dengan seseorang yang pekerjaannya atau status sosialnya di bawah kita gitu ya. Bukan mau ngerendahin, bukan. Tapi saya tuh lebih mikirin ke psikis anak. Masalahnya yang dinikahin adalah orang yang pernah satu rumah sama kita dan bekerja di rumah saya, tinggal seatap sama saya. Itu yang bikin saya tuh keberatan. Ya. Kalau misalnya nih ya, kan beliau bilang kan dia tidak mempermasalahkan pekerjaannya. Sama saya juga, kalau memang dia sayang sama anak-anak nggak masalah. Tapi kalau misalnya dasarnya alasannya adalah yang dekat sama anak-anak, yang sayang sama anak-anak, kebetulan mbak saya tuh ada dua. Yang satu pekerjaannya jauh lebih bagus daripada yang dinikahin. Tapi wajahnya kurang kali ya. Bener-bener ya. Mbak yang satu agak itu menggoda. Yang satu tuh sayang banget. Menggoda selera. Menggoda selera, satu ya. Warung Padang, satu warteg. Dia dua-duanya suka kayaknya gitu. Enggak, tapi kalau yang satu yang dinikahin memang ada pernyataan dari beliau bahwa nininya cakep. Dia ada pernah bilang begitu. Kalau gue makan lempeng-lempeng aja ya, nggak ada kepikiran maksudnya. Sebenarnya aneh ya, padahal cakepan lu. Padahal lu ibu dari anak-anaknya juga. Ya karena memang jodohnya sudah habis. Kalau gue sih sebetulnya gini loh, ini kan udah 1 tahun lebih berlalu ya. Sebetulnya udah agak malas gue ngomongin ini gitu. Cuma dan sama papanya anak-anak pun sebetulnya dari sejak kejadian rame pun kami berkomunikasi. Cuma yang bikin saya emosi adalah ketika sudah bercerai, dia ngegugat hak asuh anak itu loh. Itu yang bikin aku marah sekali, jujur aja. Ngegugat hak asuh anak. Pasca perceraian ya, udah cerai. Anaknya di dia. Tapi saya pada saat itu anggaplah saya suuzon. Tujuannya bukan itu. Karena saya sangat tahu dia itu sangat mempercayakan anak-anaknya ada di tangan saya dibanding di diri dia. Saya tahu banget. Itu mah karena itu sendiri pernah
tercetus dari mulut dia. Tujuannya biar apa tuh? Karena gini, ini mah suuzon saya loh ya, suuzon saya ya. Ntar kan gue pernah dituntut pencemaran nama baik. Untungnya Siapa SP3. sih? Desa. Pencemaran nama baik, ke bulan Maret bolak-balik ke Gini ya, Polda. Masnya, pencemaran Metro. nama baik itu masuk apabila itu bukan berupa fakta. Tapi kalau kita bisa membuktikan bahwa Iya. itu sesuatu yang fakta, itu tidak masuk pencemaran nama baik. Iya, akhirnya kan emang SP3 nggak terbukti aku mencemarkan Ya udah, nama jadi ngomongin seseorang. fakta yang lain. Jadi ya apa? Tadi sampai mana gue lupa jadinya. Ya, kamu apa? Ya, nettingnya apa tuh? gara-gara ya mungkin gini, kalau misalnya hak asuh anak jatuh ke tangan papanya, kan kalau di Islam itu usia memayis ya di bawah 12 tahun itu wajibnya kan ke ibunya. Kalau misalnya sampai hak asuhnya tidak di ibunya, berarti ibunya yang tanda kutip dong, ya oke, kan? oke. Entah itu cacat secara mental, entah itu menelantarkan, entah itu penzina, Iya. ya yang kayak gitu Tidak gitulah, yang layak jelek, lah. tidak layak lah gitu. Jadi biar aku juga ada jeleknya gitu. Ya sebetulnya mah gue juga banyak jeleknya mah ya. Manusia mah nggak ada yang sempurna. Begitupun dengan hubungan. Kenapa saya tidak pernah menuntut kesempurnaan ke orang? Karena gue sadar diri gue juga nggak sempurna. Cuma mungkin saya lebih banyak bersyukur aja. Ya kan, nggak kufur nikmat gitu ya. Dengan 9 tahun pernikahan tuh kan roller coaster, naik turun itu mah biasa gitu. Pada saat kami berpisah pun, memutuskan untuk berpisah, saya ngomong loh sama mantan suami itu bahwa kita tuh nggak mungkin bisa setelah pisah tuh udah aja, nggak mungkin lah orang kita Karena punya ada anak. anak. Jadi saya tuh ngomong ke mantan suami pada saat dia belum memutuskan untuk menikahi dia ya. Ya. Jadi bener-bener baik hubungannya. Bahkan ini saya udah ditalak nih. Talak kan ditalak dulu nih, omongan ditalak. Udah dalam keadaan idah, itu tuh dia tuh masih bisa loh ke saya, Bu, cariin kemeja ini dong, cuciin. Masih nyuruh layaknya suami dan saya kerjakan. Masya Allah. Karena kami memang masih satu rumah tapi sudah tidak satu kamar. Masih aku cuciin. Itu aku belum tahu kalau dia punya hubungan sama Si Neni itu. si Teteh. Jadi sebenarnya itu bukan Neni. Awalnya itu bukan Neni. Ini harus digaris bawahi karena banyak yang menganggap gini, oh pantas aja diceraiin katanya ya. Karena mungkin anaknya lebih diurus sama neninya. Stop. Ya, yang ngomong begitu. Dia kerja sama saya cuma 2 bulan. Gimana mau? Iya. Saya yang Jadi status mengandung. dia bekerja tuh apa? Dulu tuh gini, jadi kan pada saat itu kan COVID tuh. Jadi anak-anak kan school from home itu. Jadi bayangin aja, waktu itu anakku yang paling gede umurnya tuh 7 tahun apa 8 tahun. 8 tahun lah kalau nggak salah. Ngerjain PR, gue tuh sampai ada videonya dan itu video itu diposting sama mantan suami dengan caption hebatin gue, hebat banget punya istri. Jadi aku nemenin abang yang ngerjain PR, yang satu umurnya masih 3 tahun. Tahu kan recetnya anak 3 tahun, yang satu bayi. Jadi sambil gua gendong nyuapin, Oh, Masya yang Allah. ini sambil ngerjain PR. Aku nggak punya mbak pada saat itu. Dan itu diabadikan sama mantan suami dan diposting. Itu pun udah jadi bukti kalau saya tidak pernah menelantarkan anak. Jadi dia itu kerja 2 bulan. 2 bulan. Nah, karena kondisi begitu, kan mantan suami juga nggak bisa dong diam di rumah karena dia harus mencari nafkah di luar rumah. Jadi saya minta bantuan sama mantan suami, gimana kalau kita Tapi dengar-dengar di berita katanya kamu yang mencari nafkah tuh gimana sih? Kok dia mencari Iya, nafkah? mencari nafkah. Kamu udah kanan kiri oke, semua iya. cucu-cucu, anak. Aku kan kontrak. Cari duit. Jadi kalau nyanyi, kalau yang pergi-pergi keluar kota itu benar-benar dibatasin banget karena kan nggak punya mbak. Anak-anak masih kecil. Dan semuanya itu aku ASI, full ASI, 3-tiganya tuh 2 tahun. Jadi MPASI, aku tuh suka ikutan, aku juga konselor ASI. Jadi kalau dibilang saya menelantarkan anak rasanya mustahil. Mustahil. Belum lagi aku juga suka ngisi kegiatan di sekolah anak, jadi guru kreatif. Guru Luar kreatif biasa tuh sekali. Aku jadi malu di situ ada anak.
jadi guru kreatif sampai aku tuh dikasih penghargaannya. Bunda juga kan Kak suka datang ke sekolah ya Kak? Aurel mukanya. Bunda lagi mimpi ya? Aku tuh nganter jemput anak. Jadi Masya Allah. pada saat tertampar ini saya. Aku pada saat apa ada sidang hak asuh anak itu, yang gugatan hak asuh anak, alhamdulillahnya tanpa aku minta, kanan kiri kayak orang tua, karena aku kan lumayan rajin ya di sekolah itu, ke sekolah bener-bener acara anak tuh gue ikutin semua, taekwondo gue tungguin, apa semua aku tungguin. Masya Allah. Mau sambil, jadi aku tuh ke sekolah tuh gini, dulu Kiwa yang paling kecil masih bayi, aku pakai gendongan. Keren banget loh dia ternyata. Bawa Mirea yang masih 3 tahun dituntun, Arai, jadi kanan kiri 3 anak. Itu tuh setiap hari orang-orang di sekolah tuh melihat gue begitu. Jadi pada saat gugatan itu muncul di berita, mereka ngomong, kalau lu butuh saksi, gue mau bersaksi. Semua rata-rata, sampai mereka tuh untungnya kadang kegiatan gue yang lagi riuh begitu dipotoin ya, walaupun gue ini pakai daster, tanya deh boleh. Saya dulu ke sekolah jarang mandi. Mau gimana mandi? Bangun jam 4 subuh. Beres-beres rumah, nyapu ngepel segala macam, siapin anak berangkat sekolah, 3-3-nya gue bawa. Dia kayak Jennifer Bahdim ya, Say. Bedanya dia nggak diposting, nggak jadi konten. Aku nggak jadi konten. Coba kalau jadi konten tuh keren banget. Jadi justru orang ngelihat gue seperti banyak cibiran kayak, yalah, mereka ngeliatnya anak 3 badannya masih begitu, demen ke salon, ke klinik, itu kan cuma yang indah-indahnya saya posting. Iya, salahnya kamu kayak gitu. Karena aku memang pengen dari dulu kurang posting kan orangnya. Iya, jadi memang dari dulu saya tuh memang pengen ngebagiin hal-hal yang menurut gua ya bisa jadi sesuatu yang bikin mereka tuh, iya ya, ternyata gue dengan kesibukan anak 3 begini, gue tetap bisa ngurus badan, gue tetap bisa begini. Bahkan dulu itu di story, kalau aku tuh orang-orang yang followers lama tuh udah tau lah kegiatan gue tuh nggak pernah jauh-jauh di seputaran rumah, udah story tuh rumah. Mereka tuh sampai ada yang bilang, Mawar nih anaknya 3 kecil-kecil tapi rumah rapi terus. Padahal gue nggak punya pembantu. Luar biasa. Segitu aja gue udah mengewaraskan diri mau menyesal. Jadi begitu sekalinya dikasih mbak, ya begitulah gitu. Asisten gue terkikik dalam hati mendengar itu. Iya, jadi sampai luar biasa loh, ini artis loh kayak gini loh. Sampai ngurus ada, anak, ngurus rumah. Gua tuh nggak pernah ke salon udah sejak punya, nggak pernah. Jadi bener-bener ketika aku jadi janda itu merasakan lagi klinik-klinikan, malahan, ya di endorse inilah, di endorse itu. Jadi bener-bener ngerasain, oh gue bisa jadi perempuan lagi. Kalau dulu gue mau ngecat rambut di rumah, pada saat anak-anak tidur gue cat. Jadi gitu, gue tuh me time-nya ya pada saat anak tidur. Cantik buat suami. Buat diri gue sih, ya buat dia juga. Cantik buat suami. Jadi kalau ngerasa, makanya kemarin kan waktu kita podcast kemarin ya, kan ditanya apa arti self love, gua mah selalu bilang kalau gua mah nggak apa-apa kalau lu cuma bisa ngasih ke gue cinta 50%, gua tetap akan ngasih lu 250%. Karena ketika gua hilang, bukan gua yang menyesal, pasti lu. Betul. Gitu. Karena ini jadinya sombong ya, jadi congkak ya, tapi memang gue merasa gue sudah memberikan segalanya, bahkan lebih dari 100. Gue masak bisa, ngurus rumah bisa, anak-anak 3 sehat-sehat. Tapi katanya jadi perempuan itu jangan terlalu independen, Nah, itu, jangan terlalu ya gimana? bisa. Jadi si laki-laki itu merasa tidak terlalu dibutuhin Nah, gitu loh. Katanya, makanya iya, tapi gue itu sekarang lagi belajar untuk kayak pura-pura, bukan pura-pura sih, kayak ya ada yang gue butuhin gitu, Iya, kayak dari cuma bingung. hal-hal apa. Cuma bingung. Sekarang gini, logika aku selalu bilang, boleh ditanyakan ke mantan suami. Gue tuh dari dulu tidak pernah mempermasalahkan uang. Ya sekarang permasalahin. Tadinya aku juga gitu, gak enakan. Nggak pernah, karena gini. Misalnya lagi agak gengsi, tapi iya biar katanya biar kita kelihatannya butuh gitu. Iya, cuma gimana kalau gini loh, kalau misalnya kita butuh, kita meminta, kondisinya memang dia ada, ya kita bisa minta. Kalau kita tahu kondisinya dia nggak ada, mau diperas juga yang keluar apa? Keringet, kan duit. Kan bingung. Jadi pada saat
saat itu, pada saat saya masih berumah tangga, pikiran gue cuma satu, fokusnya ke anak. Pokoknya gue selalu bilang ke dia, besar kecil uang, gue nggak masalah. Gue nggak makan hari ini nggak masalah, tapi anak gue jangan sampai diturunin level hidupnya. Jadi kayak misalnya ada perdebatan, aku punya deposito pada saat itu, deposito. Kita hidupnya masih pas-pasan, tapi gue sekolahin anak umur 2 tahun udah gue sekolahin. Padahal mungkin itu nggak butuh-butuh amat mungkin ya. Tapi gue ngelihatnya gini, efek dari sekolah itu kan bukan hanya sekarang, iya nggak sih? Tapi lebih ke depannya. Jadi kayak gue memang bukan orang tua yang kaya raya tajir melintir, belum ya. Tapi apa yang gue mampu, apa yang gue sanggup dari sejak anak gue meletek bakalan gue kasih gitu. Jadi nggak masalah gue makan mie instan 1 dibagi 3 buat pagi siang sore, nggak masalah. Tapi anak gue tetap harus sekolah. Itu karena sebelum menikah pun gue udah ngomong sama dia begitu. Gue mah nggak masalah, gue bisa diajak susah, gue bisa nerima apa adanya. Tapi jangan sampai anak gue mau beli susu, mau minum susu, susunya habis, diapersnya nggak ada. Oh, gue bisa ngamuk. Gitu. Itu ya sebelum menikah. Kalau lu sanggup, begitu prinsipnya sama gue, ayo nikah. Dan pernah ada kejadian sampai ya itu di tahun 2016, lowest point, titik terendah. Ini orang tuaku nggak tahu. Gue bisa menutupi itu sampai akhirnya kami bercerai. Gue tuh dulu beli beras, beli mie instan, beli telur itu sampai ngumpulin koin. Ngumpulin uang koin. 2016. Jadi dulu itu mantan suami punya usaha, ada lapangan futsal, adalah pemasukannya sampai di titik di 2015 ada kejadian lumayan besar sampai kita benar-benar harus habisin harta kita tuh, benar-benar nggak punya tabungan, habis sampai mobil pun digadai. Buat apa coba ngegadai mobil? Nebus bayi gue. Nebus bayi lu. Nebus Mirea dari rumah sakit. Oh. Gue nggak bisa bayar rumah sakit. Jangankan bayar rumah sakit yang pada saat itu puluhan juta. Pada saat itu kita nggak punya yang namanya asuransi, nggak punya BPJS. Itu gue lupa itu udah ada BPJS apa belum ya tahun segitu ya. Cuma benar-benar nggak bisa lah, nggak bisa. Dan kita nggak bisa juga pakai surat keterangan tidak mampu karena orang akan ngelihat lu punya rumah, ya kan masih ada, nggak mungkin gitu. Jadi benar-benar ya udahlah, apa yang kita punya ya udah digade dulu. Jangankan buat bayar rumah sakit, pada saat hamil pun aku tuh nggak bisa check up ke dokter. Makanya kalau gue ditanya anak yang paling gue ngerasa gue banyak salah tuh anak nomor 2, karena gue tidak bisa memberikan yang terbaik sama dia. Even di dalam kandungan, anak itu lahir tumbuh sampai sekarang masih hidup aja udah alhamdulillah. Nggak dikasih yang namanya vitamin asam folat gitu-gitu, nggak mampu gue. Makan aja gue mie instan itu 1 dibagi 3. Tapi nggak ada gue keluar dari mulut gue sekalipun sama mantan suami gue mengeluh, gue marah. Boleh ditanya orangnya. Hati gue tuh ikhlas aja pada saat itu tuh gue juga nggak tahu. Nggak ada yang namanya marah. Sampai akhirnya gue bicara baik-baik sama mantan suami. Kita nggak bisa gini terus. Uang mau seberapa banyak pun bakal habis. Sampai akhirnya dia nyupir aplikasi online itu. Bawa uang 50.000 ke rumah, itu kita bisa beli soto ayam, beli 1 porsi makan berdua. Kadang-kadang dia nggak makan. Oh gitu. Iya, sebetulnya aku tuh nggak pernah ya perjalanan hidupnya. Sebenarnya mantan suamiku itu orang yang tidak pelit. Aku sama dia tuh nggak pernah berantem, jarang banget berantem. Berantem tergede ya pas cerai. Berantemnya sampai ke pengadilan loh. 2016 menjalani hidup masa sulit. Setelah itu dia minta, pokoknya pada saat itu dia ekonominya. minta maaf apa segala macem gitu ya, minta restu istri lah gitu. Sampai akhirnya dia bekerja di perusahaan Cina yang gede itu, yang A.Baba gitu kan. Terus karirnya naik muncak alhamdulillah, sampai tiap bulan itu dia bisa kasih ke aku 2 digit. 17 Ya. mulai kerja tuh punya gaji. Itu anakku nomor 2 tuh udah 6 bulan. Pertama kali MPASI itu dia mau ngelamar kerja, itu mau berangkat untuk ngelamar kerja tuh minta restu istri, terus minta doanya. Lagi di kantor juga lagi wawancara tuh
terus nge-WA ngasih tahu perkembangannya, kalau sholat tolong didoain apa segala macam, sampai akhirnya karirnya mentok tuh kayak udah nggak bisa kemana-mana lagi, jenjang karirnya bagus cepet, sampai akhirnya dia bisa jadi CEO gitu. Udah jadi CEO diambil orang. Enggak sih, emang mulutnya enggak, emang jodohnya habis. Jadi sebetulnya kalau dibilang apa yang saya masalah terbesar kami itu ya sebetulnya nggak ada yang besar-besar amat. Mungkin baik saya atau dia kurang bersabar lagi aja gitu. Emang nggak pernah berantem. Mantan suami itu tipe suami yang kalau mau berangkat kerja nyari istrinya, meluk saya di depan anak-anak. Makanya orang lain cerai tuh, saya cerai tuh Agak kaget ya. Karena di postingan aja kayak mantan suamiku tuh orang yang mau ikut terjun ke pekerjaan gue gitu. Kayak misalnya seminar ASI parenting, nganter, nungguin walaupun dia bapak-bapak sendiri. Tipe yang begitu. Aku misal di rumah terus, dia tuh bisa, Bu pergi main sama teman-teman, anak-anak aku yang jaga. Oh iya. Begitu. Padahal Aku sih Masya Allah nggak pernah ngilangin kebaikan orang, nggak pernah ngilangin. Cuma memang di detik-detik terakhir, pada saat karir dia sudah mulai sangat bagus, penghasilan juga sudah 3 digit, jadi quality time antara aku dan mantan suami jauh. Sabtu Minggu dia pun saatnya dia yang gua mau tuh gini, Senin sampai Jumat itu kan anak-anak udah pasti sama gue. Dia tuh pulang kantor itu dari rumah itu cuma beda berapa blok doang, kan kantor dia sendiri. Mau datang pergi pulang kapan aja sebenarnya bisa ya. Itu yang kepengen aku tuh jam 7 tuh udah di rumah lah gitu, karena kalau mantan suami ini orang yang lumayan mengenal agama ya. Kan kemarin katanya kita harus cari suami yang mengenal agama gitu kan ya, biar ngasih tahu pondasinya. Seingatku itu suami yang bekerja juga nggak boleh pulang terlalu malam, karena waktu malam itu suami itu milik istrinya. Di Islam kan begitu, milik istrinya. Jadi saatnya istrinya bercanda, curhat tentang kegiatan hariannya, itu kan yang kayak gitu, yang seharusnya rumah tangga gitu. Gue tuh nggak mendapatkan itu. Jadi kami tuh sudah tidak satu kamar. Bukan nggak satu kamar karena berantem, bukan ya. Tapi memang kondisi yang bikin kita jadi nggak sekamar itu dari tahun 2018. Lama ya? 5 tahunan lah udah nggak sekamar. Sebetulnya. Kok 5 tahun? Sampai 2020 kan? 2022 ya. 21 lah. Iya, sekitar 3 tahunan lebih lah gitu. Tapi bukan berarti kami tidak punya hubungan suami istri. Jadi aku tuh dulu sampai minta sama dia 1 bulan sekali aja kita staycation berdua, pacaran. Iya kan, biar rumah tangga tuh tetap awet gitu. Karena kadang-kadang nih ya suka lupa, orang tuh udah berumah tangga, udah punya anak, jadi terlalu asik sama anaknya, lupa sama pasangan. Padahal sebenarnya nomor 1 adalah pasangan dulu. Karena memang tujuan kita berumah tangga dari awal adalah saya dan kamu bersama sampai maut memisahkan. Bukan tujuan utama kita buat nikah apa punya anak yuk. Anak itu bonus sebenarnya. Jadi itu aku sama dia sebulan sekali staycation, nginap gitu ya tanpa anak-anak. Di tahun 2021 itu mulai penuh kegiatan dia juga. Ya udah, Sabtu Minggu kepengennya gue tuh dia ada di rumah, main sama kita lah. Kalau dulu tuh seminggu sekali tuh kita pasti jalan ke mall, entah makan, ramean, selalu ke mall gitu. Tapi di akhir-akhir itu emang udah enggak. Sabtu Minggu pun dia pagi-pagi udah berangkat jogging, udah nge-gym. Pulang sore sebentar tapi di rumah juga tidur. Gitu. Jadi jarang ngobrol, udah terlalu asing. Gitu. Ya udahlah kalau gitu, aku ngomong ke dia pada saat itu. Gue punya suami berasa nggak punya suami. Kita brother sisteran aja yuk, gue ngomong gitu. Tadinya beliau tuh tidak mau bercerai. Di bulan Juni itu masih minta untuk kita perbaiki.
Tapi makin lama makin renggang sampai akhirnya Agustus gue ditalak lewat WA. Terus gimana tuh rasanya? Ya dia nggak Apa kamu karena udah terbiasa tidak ada dia di Iya sih. beberapa tahun itu, terus akhirnya ditalak jadi kayak biasa, Ya kayak lega udah malah. ya. Agak leganya tuh gini loh, karena aku juga bilang sama dia, gua merasa jadi istri juga malah jadinya bikin dosa. karena Nggak bisa ngelayanin suami semestinya gitu, kayak rumah tangga energinya walaupun kita yang harmonis nggak pernah berantem, tapi kan jadi kayak asing banget. Dan itu tuh kayak nyampe ke anak-anak, nyampe lah ke anak-anak. Jadi anakku tuh ada pernah nanya juga waktu itu sampai gini, mami masih sayang Didi gak? Anak kecil gitu nanya begitu kan, kayaknya padahal gue nggak pernah ribut sama suami, nggak pernah sekalipun di depan anak apalagi. Jadi agak kaget dengan pertanyaan itu dari anak. Oh emang gue harus memperbaiki, siapa tahu kalau gue udah jadi brother and sister, hubungan kita malah jadi lebih bagus. ternyata Mungkin. Gue kesel banget balik lagi ke situ tuh, kesel jadinya inget ya itu. Aku tuh sebetulnya kalau mau dibuka-bukaan ya, pada saat berita ini belum viral tuh gue tuh sudah pernah memohon kepada beliau, lu mau nikah, nikahlah, nikah. Karena pada saat beliau ngomong, Bu, saya mau nikah, itu tuh kata pertama yang terucap dari mulut gue tuh adalah alhamdulillah. Boleh ditanya ke orangnya. Alhamdulillah, berarti jodoh kamu deket. Dan bikin gue bersyukur tuh adalah karena saya tahu dia ya 9 tahun saya sama dia tuh, dia apa-apa tuh kan, Bu, ini di mana? Bu, itu di mana gue gitu ya. Jadi di dalam pikiran gue tuh ada orang yang menggantikan posisi saya untuk ngurus kamu. Karena kalau ditanya sayang, nggak mungkin gue nggak sayang ya. Namanya kita 10 tahun kenal, 10 tahun sama-sama, mau gimana pun juga dia bapak dari anak gue gitu ya. Ibarat kata mau mantan berapa banyak, tapi pria ini yang memberikan gue anak. Ya. Jadi nggak mungkin ada rasa sayang terus tiba-tiba hilang. Jadi ketika dia menikah, doaku cuma satu pada saat itu tuh ya, gue bersyukur, gue bilang ada yang ngegantiin posisi gue buat ngurusin lu. Jadi lu keurus gitu loh. Bener-bener itu yang muncul dari hatiku tuh. Itu saksinya sahabatku Dani sama Liawa Ode itu karena lagi di Bali. Itu gue ngucap alhamdulillah. Pas gue tahu orangnya siapa, nangis gue. Nangis bukan cemburu. Iya. Mikirin anak langsung, apa yang mesti gue katakan ke anak gue? Iya. Nangis gue di depan orang, sampai makanan gak gue sentuh. Padahal lagi meeting loh, waktu itu. Bener-bener nangis, gak bisa gue tahan, kayak gini loh. Dan gue tuh masih membuka obrolan, membuka diskusi dengan mantan suami. Gue memohon, bahkan memohon sama mantan suami, pikirin. Jangan mikir pendeknya. Apa sih yang lu lihat gitu kasarnya ya? Karena dia sayang anak-anak. Oke, gimana lu bisa menilai dia sayang anak-anak? Anak orang belum punya pengalaman dengan anak, umurnya masih 19 tahun pada saat itu. Terus dia juga bekerja di rumah itu hanya 2 bulan. 2 bulan tuh bukan continue dari bulan, misal bulan Januari ke Februari, bukan. Tapi Januari berhenti dulu, pulang 2 bulan ke kampung, balik lagi. Itu maksudnya 2 bulan. Yang nyariin tuh siapa? Jadi dia, mantan suamiku tuh ada langganan. Yang nyariin intinya dari pihak mantan suami. Jangan-jangan Enggak. ya bau-bau. Tapi katanya sih jadi saudaranya. kok yang bisa-bisanya kerja pulang pergi Nah, suka-suka. itu jadi pertanyaan. Kalau gue siapa Anda? Saya udah tidak kenal Anda lagi. Iya, Masuk ke ranah rumah memang saya. pada saat itu ada pernyataan eksplisit dari saya itu kayak gini. Kalau dia mau balik lagi, ya udahlah. Kok diterima lagi? Toh anak-anaknya. Toh si kakak tuh ya, si Cici ya, anakku nomor 2 tuh deket. Memang anak itu gampang deket sama orang, udah mau gitu sama dia, nyariin juga karena tiap hari kan sama dia gitu. Tapi kalau anakku nomor 3 pada saat itu nggak mau sama sekali disentuh sama dia. Nah, pada saat itu karena udah balik yang ketiga kali, itu gue ngomong sama mantan suami. Mantan suami juga sampai bilang agak keras pada saat itu di WA-nya, kalau lu keluar lagi, ini benar-benar kesempatan terakhir, nggak akan lagi kita terima. Ngechat.
Sempet. Jadi Sempat ngechat. di Lu bulan baca kan dikirim ke aku chatnya. Nomornya benar. Gak settingan. Bener nggak settingan? Nggak tahu ya. Kan ini si Oon kadang-kadang. Jadi di bulan Agustus Jiwa itu, kriminalku meronta-ronta. di bulan Agustus itu ya tanggal 12 Agustus itu ya dia tiba-tiba minta pulang jam 11 malam. Jadi seharian itu memang aku melihat dia tuh gloomy, sedih. Gue dalam hati gue dengan polosnya gue ngomong ke mantan suami gue, ngegosip. Aku tuh sama mantan suami tuh bestie tau. Ngomongin orang juga gue sama dia. Apa yang digosipin? Gosip gini, si ini bete-bete loh seharian. Gue bilang gitu ke mantan suami. Berantem kali ya sama pacarnya, gue ngomong gitu. Ternyata kan gue nggak berantem tahu sama pacarnya. Ternyata sama laki lu. Itu beneran, gue sekarang udah bisa ketawa ngomongin ini. Beneran, jadi gue pada saat itu gue ngomong, gue ngechat demi Tuhan, gue ngechat. Cerita di FTV nih. Gue ngechat, bikin lah. gue ngechat gini. Gue ngechat, ya kayaknya bete deh. Itu pun mantan suami gue pulang jam si itunya udah pergi jam 11, mantan laki gue balik 11.30-an lah. Terus dia cuma bilang gini, udah pergi dia, udah ya udah. Tapi dia tuh bete juga. Dan gua mau ngeliatnya cuma, oh mungkin dia capek pulang kerja. Ya, tapi yang ngejemputnya cowok memang si teteh ini. Aku tuh khawatirnya gini loh, karena gimana pun juga kan orang yang kerja sama kita kan tanggung jawab kita, apalagi cewek ya kan. Iya. Jam 11 malam pulang kemana? Ke Bekasi katanya. Ya aku mah sampai sekarang juga sebetulnya. Lu belum kenal cek pos sih, jadi nanti Cek pos apa sih? Lokasi. Cek posisi. Lo kok lokasinya sama ya? Baru kemarin gue baru diomongin soal cek pos ini. Oh, I see. Kamu sudah pinter ya. Kan udah kenal Marsha. Ntar gue tanya-tanya ya. Terus. Gue cari siapa nih mau gue cari. Agak bandit. Iya, jadi Bercanda lo ini. Enggak bercanda bener. Iya. Saya nggak bisa kayak gitu. Ini mah apa ya namanya? Kalau aku sih ngedoainnya selalu buat dia mah yang bagus-bagus, karena bukan apa-apa, ada imbas ke anak-anak. Jadi kalau aku marah sama dia karena hal-hal yang menurutku kurang cocok, sebenarnya bukan mikirin diri gue sendiri, lebih ke balik lagi vibrasi ke anak gitu loh. Jadi yang selalu gue pikirin tuh tetap anak gitu. Kita mau ngelakuin apapun juga kan kita mikirinnya anak. Jadi ya itu yang aku sayangin dari beliau tuh. Itu pun kan beliau tuh pernah ada menyatakan bahwa rezekinya ketutup gara-gara aku. Oh gitu. Pernah ada pernyataan dari Di dia. tahun berapa dia ngomong kayak gitu? Udah cerai, udah kemarin-kemarin. Karena kan beliau kan sempat nggak bisa kasih nafkah kan. Terus dia bilang kan ini juga gara-gara saya jadi viral gitu loh. Kan gue udah bilang, gue memang bukan Syahrini, tapi berita dari gue gini pasti naik. Iya, tadi menjadi pertanyaan dari tim-tim semua nih ya. Kan katanya CEO nih. Desi udah jadi CEO. Tapi udah enggak Lantas lagi. kenapa Mawar Afis kesulitan untuk membesarkan anak-anaknya? Itu jadi CEO-nya baru 2 tahun terakhir sebelum cerai. Sebelum cerai. Ah. Sudah cerai, hempas CEO-nya. Kayaknya sih gitu. Jadi apa? Nggak tahu. Nggak tahu kan gue udah bukan bininya. Coba tanya sama bininya jadi apa. Undang dong. Oh iya, mau nggak? Undang. Ih, gue mah dari dulu ya, kalau ada yang mau undang lah, gak apa-apa. Hai, rame pasti lo. Tinggal di mana sih mereka? Jangan dong diceritain sini, ntar orang pada tahu. Netizen mah pada tahu. Netizen, komennya di bawah ya. Tahu. Tolong ditek-tekin. Pada tahu. Marsha Ica undang ke sini dengan senang hati. Ih, rame loh. Kita ngobrol-ngobrol. Fair. Ngobrol-ngobrol manja.
Mukanya gitu. Orang jadi takut ngeri ya datang ya sama dia ya. Enggak ya, aku baik bercanda. Orang jadi ngeri ya. Aku ngajak kamu bercanda. Dasar. Enggak katanya komplotannya. Komplotannya Mawar nggak mau gue katanya gitu ntar. Terus, Aduh, apa? dia udah berapa lama sekarang menikah? Udah, jadi aku tuh cerai Jadi kamu Januari. cerai 2022 Januari, mereka Di menikah Februari. 1 bulan doang. Lu luar biasa, Bro. Itu yang bikin orang-orang jadi beropini bahwa mereka berselingkuh. Saya tidak pernah bilang bahwa mereka berselingkuh. Nggak boleh dicari di semua. Aku nggak pernah loh menyatakan bahwa iya mereka selingkuh. Nggak. Biar saya dan Tuhan yang tahu gitu ya. Tapi kalau bapaknya anak-anak mah tahu lah apa yang aku pikirkan, karena dia kan pernah mau bilang mau kasih bukti bahwa mereka tidak berselingkuh. Begitupun saya juga punya bukti gitu. Jadi walaupun dari dia sampai saat ini nggak ngasih buktinya, ya nggak apa-apa, udah nggak penting. Iya nggak sih? Udah nggak penting, kita cerai juga udah selesai. Udah selesai. Jadi pada saat ketok palu pun sebetulnya sudah selesai. Cuma masalah lu mau berselingkuh atau enggak, ya terserah aja. Cuma yang bermasalahnya itu dari hasil dari perceraian, kan di situ kan ada gugatan kenapa bercerainya itu yang kamu nggak terima nggak sih? Iya. Kadang-kadang ditulisnya nggak terima. Ditulisnya yang Dan itu tuh nggak terimanya tuh, aku tuh ngerasa tambah dibohonginnya tuh double gitu. Jadi pada saat masalah ini rame, netizen ngasih tahu, ada rasa kecewa banget. Terus di situ juga kan ada adik ipar yang bersaksi. Adik ipar bersaksi bahwa saya begini gitu loh. Iya kan? Iya. Jadi buatku tuh kayak gini, oh pantesan lu mau ngambil hak asuh anak. Plotnya tuh bilang gue berselingkuh dulu, tapi untungnya tidak terbukti. Nggak bisa, jadi hak asuh 2 kali, walaupun beliau sudah banding, saya yang menang. Ya Kita gimana minum dulu, dong? Minum deh. Jiwater. Ini kan Minuman yang sangat ringan. ringan, adem. Tapi ini bagus loh buat jadi cuci muka. Sekarang kalau udah cobain Jiwater tuh udah nggak mau Mau dong kirim mineral water ke rumah. lainnya. Ke rumah. Ini kok susah sih? Mau ditolong nggak? Udah. Ini nggak bala, nggak apa-apa. langsung. Tahu aja kalau mau beli. Ketawa. Tahu aja kalau bawa duit. Mau duit. Perempuan bawa duit. Tapi semenjak itu jadi lebih cerdas. Ya, enggak sih. Enggak, tetap bodoh. Bodoh. Kalau udah bucin kan bodoh, enggak sih. Cuma ya kayak gini loh. Nggak tahu kalau soal masalah finansial, mungkin gua tuh orang yang terlalu santai. Santai dalam arti gini loh. Gue tuh selalu percaya nggak apa-apa lah. Bisa kita cari sama-sama, itu mulu. Yang penting tuh tercukupi. Kan udah pernah. Iya sih, benar. Ya tapi gimana? Jadi gue itu dulu kan pernah sama Begitulah. yang duitnya banyak nih. Setelah sama duitnya banyak, terus gue berpikir kalau orang Nah. itu menginjak-injak, gue pengennya dari nol. Temulah, mulai dari nol. Nah, dari nol ya, kayak Pertamina dong. Ternyata sama aja. Udah sekarang udah nggak ada lagi mulai dari nol. Capek nggak ada. Sekarang kalau mau sama gue standarnya begini. Nah itu dia, kadang-kadang yang bikin gue jiper adalah gini. Gue mau naruh standar tinggi nih, tapi gue tuh suka sadar diri. Orang kalau mau ke guanya aja mah ada, tapi begitu ngelihat anak gue 3, guanya jadi jiper. Ya, jangan dari anaknya, tapi kamu harus mempunyai value apa yang kamu punya gitu. Bukan, takut orang tuh ngelihat gue punya anak 3, gitu lah. Paham gak sih? Iya, tapi Takut jadi beban. kamu buat sehingga si anak 3 ini tidak lagi dilihat karena tertutup dengan Value kamu. gue, iya. Seneng banget. Itu. Ini satu pertanyaan dan dijawab berapa menit? Sejam, Kak. Sumpah. Iya. Iya kan? Lama. Skrip lu udah nggak Udah nggak penting emangnya ya. Mawar terlihat cantik, aura kecantikan setelah dia bersama dengan tidak bersama mantan suami. Iya, betul. Karena kan udah tidak Apa ada? Dia yang jawab biarin aja.
Ya, Langsung banyak apa ya? perawatan, endorsement masuk, duit banyak. Iya, jadi mungkin Aura-aura duit keluar. aura duit. Iya, jadi mungkin karena begitu sendiri, jadi kita jadi fokus juga buat kebahagiaan kitanya. Jadi gue ngerti Bisa ketika punya- kita bercerai, Ya. baru disitulah gue bilang sama diri gue tuh mesti cinta diri gue sendiri dulu, dong gitu. Baru gue bisa memberikan Fokus. cinta buat orang. Gitu. Membahagiakan hati dan pikiran Iya. kita ya kan. Bisa Punya punya duit. pacar 3. Kagak 3 gini. Yang satu nggak hubungin yang satu lagi. Enggak, ini bahaya banget. Ini bahaya banget. Jangan. Lo belum menikah lo. Iya belum. Ya kan? Aku Coba lihat apa itu. jadi kacau. Jangan dong. Jangan dong. Takut gue. Dan dia tuh notifikasi di handphonenya itu nggak dihilangin. Jadi kalau aku pinjam handphone dia, ting, gue bacain semua. Emang? Gue lama-lamain, gue bacain terus. Itu. Tuh ada lagi. Jangan. Bener lagi di mana? Enggak ada yang bercanda. Bercanda sayang, bercanda. Ntar yang di sana perasaan gue nggak ngechat lagi di mana. Gitu kan. Bingung kan gue. Bercanda. Bercanda sayang, cuma kamu. Cuma kamu. Cuma kamu kan kamu. Nyebutnya kamu. Kamu tuh sih yang mana? Cuma kamu Enggak, kamu di aja. hati. Yang itu yang ini sih kameranya. Ini nih. Oke, kamu. Power pernah merasa berat karena harus menjadi single parent. Adalah masa berat itu ada. Tapi Bahkan akhirnya kamu malah merasa happy gak sih? plus minus ketika punya suami mau nggak punya uang pun ada seseorang yang bisa kita bagi beban itu. Ya misal kita ada kesusahan finansial, walaupun nggak ada jalan keluarnya dari mantan suami pun, tapi ada orang yang bisa kita ajak sharing. Kalau sekarang kan ada Sekarang mah masalah pacar juga bisa diajak sharing. Kalau cuma buat sharing, pacar aja. ini mah kacau. Nggak, aku nggak bisa gitu. Jadi kalau sekarang tuh kayak misalnya anak sakit gimana kayak semua harus gue yang mikirin gitu. Ya mantan suami pun tetap aku kasih Lah yang dulu kabar. juga lu yang mikirin. Iya sih, cuma kan kalau dulu tuh masih bisa gini. Ini tolong dong, minta ini anak gini kebutuhan. Sekarang gue bisa begitu, tapi ya kayak gini loh. Kayak mantan suami tuh jadi kayak ya kalau ada ngasih, kalau enggak gitu loh. Oh. Kalau dulu kan mau nggak mau harus. Guys, ini aku jangan dijulitin kayak Kak Ica kok terlalu begitu banget sih jawabnya, karena ini bestie gua ya guys ya. Beda kalau misalkan orang lain mungkin kayak gitu. Gua akan menjadi netral. Kalau dia bok, Kalau ini ada emosional tersendiri juga dalam diri gue gitu. Emangin kacau. Iya kan? Agak-agak spill lagi bahaya banget. Ya udah, terakhir nih. Apa? Apa ya? Cerita ke netizen atau apa sih? Apa? Cara membuat kamu kuat sampai saat ini, sabarnya atau hal apa yang bisa disampaikan? Nih ya, gua mah sombong bener deh kalau udah ngomongin Masalah sabar. kamu Kalau sampai di titik. dunia ini ada manusia sabar tuh gue tuh wah paling panjang sabarnya gue mah. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Oh gitu ya? Iya. Biar nggak ain. Oh gitu? Iya, takutnya jadi ain. Oh jangan dong. Ya Enggak, udah nggak bilang, bercanda. Masya Allah, Masya Allah tabarakallah. Oh iya, sholatnya abis ini kan? Sholat maghrib. Belum beres Bun. Sholat maghrib, sholat Kamu maghrib. pakai ini kan kerudung. Mulai. Ini bener-bener. Yes, gue deg-degan tau nggak? Kalau mau ketemu Ica, gue ribet banget beli baju. Beneran deh. Apa ini? Deg-degan gue. Kayak kemarin kan ya bagus tangan panjang. Nah gini dong cantik, gerah. Nanti itu dong jadwalin Rukiah. Rukiah Mawar Afi. Dasar si Ngerong-ngerong dia. Riri. Iya betul. Emang yang begitu ya? Adalah. Gua aja masih ngerongrong kalau di Rukiah. Bikin konten ya Rukiah artis-artis ya. Gue mau Rukiah lu. Kenapa gua sih? Gua masuk gini. Jadi penyanyi. Seimbang, langsung goyang dompet. Serius? Rukiah ada gitu-gitu? Aing teh macan. Emang gitu ya? Serius ada yang Serius. rongrong gimana? Maksudnya bener kayak macan? Enggak serius gue beneran. Kalau dalamnya ular. Aku pun waktu itu terakhir kali di Rukiah aku ngamuk-ngamuk.
ngamuk, kitanya ngamuk. Kita kan nggak tahu ya ada orang kiriman, karena kan itu semua percaya nggak percaya kan Iya, ada. bener-bener. Terus kadang-kadang hati kita was-was, ada jin yang menempel, baik kiriman atau yang memang Lewat, ikut atau yang memang dia tanam pada diri dia sendiri. Kan kita ya Allah alam. Jadi kadang-kadang Tapi kita kan ada sadar yang nggak pas bagus marah? ruqyah sendiri, nggak sadar. Nggak sadar. Sebenarnya sadar nggak sadar sih. Kalau aku waktu pada saat itu, jadi kayak aku tahu diri aku marah-marah, tapi aku tidak bisa kendalikan. Iya. marah-marah itu. Ah, beneran marah-marah, Marah-marah, ngamuk. ngamuk. Tapi habis itu enak, badannya enteng. Iya. Soalnya katanya si ustadznya kan biasanya kalau di ruqyah kan gini, bertobatlah kau kepada Allah gitu kan. Langsung dia kayak nggak mau. Oh, yang katanya kayak jin-jin kafir gitu-gitu ya. Jin kebon. Aku kan mainannya sama jin. Nah, kan konten-konten setan gue suka bikin. Oh gitu. Udah lu ruqyah deh. Jangan dong. Bikinnya abis ini ya konten ruqyah artis-artis ya. Kita Gue dengerin perdana kayaknya deh. Episode perdana gue kayaknya. Ayo dong, apa yang mau disampaikan untuk Apa? sampai titik ini bisa melewati Itu ya. netizen tuh harus bagaimana? Bener katanya, aku suka baca-baca quotes itu ya. Katanya ketika kita jadi ibu, kita tuh jadi nggak sadar dengan kekuatan yang kita punya. Gua sendiri pun kalau mikir ngebandingin diri gue sebelum gue punya anak, kadang-kadang kayak ini beneran gua ya, sesabar ini gitu. Maksudnya gue bisa ngelewatin ini tuh seikhlas ini tuh, ini gue gitu. Kayak nggak mungkin kalau mawar yang dulu diginin orang tuh, wah abis lo gitu kasarnya gitu kan ya. Tapi ketika kita punya anak tuh bener-bener jadi rem buat diri kita, mau ngelangkah mau ngapa-ngapain tuh kayak dipikir gitu. Kalau gue balas begini, apa sih untungnya? Kalau ditanya, lu disakitin sama orang, lu pengen ngebales, di dalam hati kecil bohong kalau ada manusia yang nggak suka hal yang buruk terjadi ke orang yang kita nggak suka lah kasarnya ya. Bohong kalau kita bilang kita nggak ikut seneng kalau orang yang kita nggak suka tuh ngalamin kesusahan. Tapi percaya nggak percaya, dengan diri gue yang sekarang nih, dengan segala yang sudah terjadi, Ini hati yang ikhlas. 1 tahun lebih kemarin digugat sampai dijelekin, digugat, bener-bener permainan yang bener-bener barulah gitu ya, perempuan datang ke Polda buat di BAP, ditanya sekian pertanyaan banyak banget atas pencemaran nama baik, terus mesti datang ke sidang. Belum lagi kan sidang-sidang itu kan ngabisin uang juga ya. Maksudnya kan kita kan bayar jasa pengacara apa segala macam. Itu bener-bener pikiran tuh kepecah antara mau bayar sekolah anak sama bayar lawyer itu, aduh gitu, tepuk tangan gitu gue tuh. Kalau misalnya gue mau bilang gue sakit hati karena buatku tuh gini, daripada lu sidang-sidangan, kenapa nggak buat Anak lu aja. anak aja, entah bisa itu. Kalau kemarin kita nggak ada sidang, anakku bisa pergi keliling Eropa loh. Ya kan ikut travel, itu kan lumayan 3 digit gitu. Jadi kayaknya tapi di satu sisi tuh nggak pernah nih, aku ngomong sejujur-jujurnya ya, walaupun dengan apa yang udah gue keluarkan, dengan apa yang sudah terjadi, tidak pernah saya mendoakan sampai detik ini beliau diputus rezekinya sampai detik ini. Kenapa? Karena aku tuh gini aja, malahan gue doain semoga dia tuh rezekinya bertambah. Kehilangan pekerjaan, semoga diberikan pekerjaan yang lebih baik, gajinya lebih bagus lagi, rezekinya tambah banyak. Kenapa? Supaya dia bisa menafkahi anak-anaknya. Itu doa gue. Masya Allah, tabarakallah. Sampai detik ini saya bawa di dalam doa kalau rezekinya mantan suami itu dilancarin. Karena buat anak-anak gitu. Supaya dia ada dengan perpisahan ini, dengan perceraian ini, dia tetap ada ikut andil di yang ngebesarin anak-anak, walaupun anak-anak sekarang sama saya semua kan, tapi dia tuh tetaplah kasih sayangnya, ya termasuk biayanya juga gitu. Ya itu yang aku kadang-kadang suka sedih sama mantan suami itu, kalau misalnya dia lagi nggak bisa kasih nafkah, anak-anak jadi nggak dijemput.
Ya. Mungkin dia nggak enak kali ya, takutnya gimana-gimana. Padahal aku tuh sebenarnya gini, nggak masalah. Yang penting anak-anak di sana ya tetap kan yang namanya dikasih makan apa segala macam, makannya tidurnya tetap harus diperhatiin. Jadi masalah ngasih nafkah atau enggak, kalau memang waktunya untuk ngejemput anak-anak, jemput aja. Bukan apa-apa. Aku kasihan ngelihat anak-anaknya gitu. Kayak Sabtu Minggu cuma nanya, Didi nggak jemput ya gitu. Itu tuh pertanyaan yang buat aku tuh sebetulnya si malakama. Di satu sisi ya gue masih senang-senangnya anak-anak nggak dijemput ada di rumah gue terus, ya kan? Tapi di satu sisi kan itu keinginanku. Berbeda dengan keinginan anak-anak. Kalau anak-anak kan pengen tetap bisa ketemu bapaknya, gitu. Kecuali memang anak yang menolak. Kalau ini kan memang anaknya juga mau. Satu hal juga yang harus digarisbawahi. Kenapa anak-anak bisa sesayang itu sama bapaknya walaupun kita berpisah? Satu bukti bahwa saya tidak pernah menjelek-jelekan bapaknya di depan anak-anak. Ya. Terakhir, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk your ex-husband, pesan Enggak. terakhir. Apabila dia nonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Apa gitu, apa I miss you gitu. Ma, ntar ngambek lo bininya loh. Bercanda. Aku kan bukan istrinya lagi. Nggak ada ya, aku mah cuma minta ya semoga tetap kesehatannya dijaga ya. Supaya panjang umur, biar bisa nemenin, kan anak-anak masih pada kecil-kecil. Nanti tetap aja ketika menikah, anakku butuh wali, ada bapaknya gitu ya. Nanti mereka wisuda juga butuh bapaknya. Semoga nanti mah pada saat mereka membutuhkan kita datang sebagai parents. Kalau aku detik ini pun, hari ini pun, kan memang pernah ya sama psikolog juga disarankan untuk ketemu aja main. Bapaknya ibunya misal pergi makan sebagai mantan suami istri, tapi kan masih tetap bisa jadi keluarga. Pergilah, anak-anak pengennya apa, pengen jalan sama ibu bapaknya pergi ke playground, pergilah. Kalau saya nggak keberatan, karena orang yang bersama saya pun mengerti kondisi seperti itu, jadi nggak cemburu-cemburuan. Tapi kan kita nggak tahu dengan yang di sana. Mungkin yang di sana ada hati yang harus dijaga, gitu. Cuma ya itulah kenapa saya meminta sama mantan suami untuk menikahi perempuan yang dewasa secara mentalnya juga. Karena ketika kamu menikah dengan seorang duda, kamu harus siap berhubungan dengan mantan istrinya sampai kapanpun. Mungkin nggak siap karena mantan istrinya kan bekas bosnya. Nggak? Diungkit lagi sama gue. Dijelaskan. Padahal dulu tuh kita tuh enggak sih. ya kan iya kan karyawan. Oke guys, thank you for watching. Semoga kalian semua yang nonton di sini terhibur. Maaf kata kalau kita ada salah-salah kata. Banyak kayaknya salah kata ini banyak di luar skrip. Semoga juga menginspirasi Amin. buat teman-teman di luar sana. Jangan bersedih karena banyak yang lebih bersedih termasuk Mawar Afif. Enggak. Zaman dulu Zaman dulu kan banyak. Karena pakai setiap zaman orang dulu. itu pasti mengalami Iya. ritme roda kehidupan yang naik turun. Nggak apa-apa, bersedih untuk kebahagiaan. yang kemarin ya. Ada Itu yang kesedihan. bikin kita jadi seneng hari ini gitu. Ya kan? Guys. Oke guys, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis dan juga komen yang terbaik karena nanti aku akan mengirimkan paket dari MS Glow. Thank you for watching. Dadah. Assalamualaikum.